Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kali ini merupakan materi statistika dan probabilitas untuk pertemuan ke-6. Dan pada pertemuan ke-6 ini akan dibahas mengenai pengantar probabilitas, probabilitas diskrit, dan probabilitas kontinu. Jadi probabilitas atau peluang adalah tingkat keyakinan seseorang untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi misalnya ada dua kemungkinan, jadi probabilitasnya itu hanya dua, yaitu ya atau tidak, atau pasti atau tidak mungkin. Jadi ada beberapa hal atau beberapa istilah yang perlu diperhatikan dalam probabilitas. Yang pertama yaitu percobaan, yaitu aktivitas yang menghasilkan satu peristiwa, misalnya kegiatan melempar uang akan menghasilkan peristiwa muncul gambar atau angka. Karena uang yang dimaksud yang ini, hal ini yaitu uang koin. Jadi yang kedua yaitu hasil, yaitu suatu hasil dari suatu percobaan tersebut, misalnya gambar atau angka pada percobaan koin. Kemudian ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin pada percobaan. Kemudian ada kejadian atau peristiwa, yaitu hasil yang terjadi dari suatu kejadian. Kemudian yang kelima itu himpunan atau kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan dapat dibeda-bedakan. Jadi hal yang pertama itu ruang sampel, di mana data diperoleh baik dari pengamatan kejadian yang terdapat dikendalikan atau dari percobaan dikendalikan dalam laboratorium. Untuk penyederhanaan digunakan istilah eksperimen atau percobaan yang didefinisikan sebagai satu proses di mana suatu pengamatan atau pengukuran dicatat. Himpunan dari semua titik sampel untuk satu eksperimen disebut ruang sampel dan dinyatakan dengan simbol S. Setiap hasil dalam ruang sampel namakan elemen atau ruang sampel atau titik sampel. Jadi di bawah ini merupakan contoh ruang sampel S dari kemungkinan bila satu koin dilempar. Jadi misalnya satu koin dilempar, ada dua kemungkinan, H ini head, T ini tail, di mana H merupakan head depan dan tail belakang. Kemudian untuk dadu, karena ada 6 sisi, maka di dalamnya ruang sampelnya ada 6. Mari sama-sama kita perhatikan ya contoh dari ruang sampel. Misalnya untuk koin, ada dua sisi, ada head dan tail. Jadi ada kemungkinan head dan tail. Nah, kemudian jika ada dua koin yang dilempar, jadi dapat berupa head dan head, kemudian head dan tail. Kemudian dapat juga tail dan tail. Nah, misalnya untuk ruang sampel koin dan dadu dilemparkan, jadi ini bisa head dan tail, kemudian ada 6 dadu, 6 sisi dadu. Jadi yang kanan ini merupakan sampel poinnya, dinotasikan seperti kolom yang paling kanan ini. Kemudian ada yang dinamakan dengan diagram Venn. Jadi diagram Venn ini menggambarkan hubungan antara peristiwa dan ruang sampel yang sesuai dan sehingga dapat diilustrasikan secara grafis. Jadi dalam diagram Venn ini dapat kita biarkan ruang sampel menjadi persegi panjang. Jadi ini di S ini dinotasikan dengan persegi panjang ini dan mewakili kejadiannya lingkaran digambar dalam persegi panjang. Misalnya A dan B, himpunan A dan B, jadi ada wilayah 1 dan 2, kemudian B dan C, ini 1 dan 3, kemudian C ini, C dan A ini ada 4 dan 5, kemudian dan seterusnya.